لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا الهادي Recording in الودود progress. فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi alqa'il fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aw zid 'alaihi warattilil Qur'ana tartila. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladhi man uhil Qur'an wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil qiyamah amma ba'd. Jamaah peserta talaki online bacaan suratul Fatihah yang saya muliakan, rahimakumullah. Semoga Allah merahmati kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah, pagi ini, dan ini adalah pagi yang sangat istimewa di bulan Sya'ban, dan ini kemungkinan Sabtu terakhir sebelum Ramadan, karena ada dua versi memang. Ada kemungkinan pada tahun ini Ramadan kita ada perbedaan waktu memasuki Ramadan, ya. Tapi apapun, yang jelas kita berupaya sedapat mungkin untuk mempersiapkan Ramadan kita. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari seperti ini, ya, hari-hari kita menanti datangnya bulan yang istimewa ini. Allah masih memberikan kita berbagai nikmat. Yang nikmat ini memungkinkan kita bisa menjemput nikmat Allah yang lebih besar lagi. Itulah istimewanya orang yang masih hidup dan beramal saleh. Karena mereka masih bisa, ya, mendapatkan nikmat Allah dan berusaha agar nikmat itu mereka olah sedemikian rupa sehingga bisa menjemput nikmat yang lebih besar. Bagi mereka yang telah berlalu, yang telah berpulang ke rahmatullah mendahului kita, mereka hanya mengharapkan apa yang mereka investasikan di masa lampau dan doa-doa kita. Karena itu janganlah kita lupa mendoakan orang-orang tua kita, guru-guru kita, ya, orang-orang saleh yang telah mendahului kita, agar mereka mendapatkan kiriman dari kita, ya. Dan kemudian di bulan yang istimewa ini juga kita insya Allah akan dikondisikan oleh Allah untuk mendapatkan, ya, suasana Quran. Karena Al-Quran itu memang diturunkan di bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa curahkan kepada manusia yang menerima Al-Quran. Dialah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu saja kepada keluarga, para sahabat, kerabat beliau, dan pengikut setia beliau yang mengikuti terus jejak langkah beliau hingga akhir zaman. Kita-kita yang berusaha untuk mencintai beliau, berselawat kepada beliau, tentu berharap
agar beliau mengenal kita nanti di akhirat, menunggu kita di telaga Al-Kautsar, dan kita diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar Al-Qur'an sebenarnya belajar bagaimana Rasulullah melafalkan Quran. Inilah istimewanya sumber primer Islam, keautentikan yang terjaga sejak diturunkannya dari langit sampai hari kiamat. Dan salah satu jalan untuk menjaganya adalah dengan bertalaki, ya, seperti yang kita lakukan saat ini. Memang dengan teknologi kita sekarang melakukan talaki online. Idealnya memang talaki offline, ya. Ya, karena dalam tradisinya itu memang bertemu guru dengan murid. Jadi gurunya nyata, muridnya nyata. Ya, jadi bukan benda fiktif gitu ya. Atau video yang barangkali orangnya sudah meninggal mungkin 10 tahun yang lalu gitu, kira-kira begitu. Masih kita tonton tayangannya. Itu sebenarnya kalau di dalam hadits itu tidak diperkenankan gitu ya. Haditsnya bukan hadits sahih itu kalau seperti itu ya. Nah, kalau kita bertalaki itu benar-benar nyata. Ya, orangnya nyata, bukan taping, bukan rekaman gitu ya, yang ditayangkan begitu ya kira-kira, dan bisa berinteraksi sedemikian rupa gitu ya. Itulah cara Allah salah satu diantaranya menjaga keautentikan, keaslian Al-Quran. Jadi kalau kemudian kita merasakan sesuatu yang berbeda setelah kita bertalaki, seperti yang dulu saya alami. Jadi ketika saya mendengar bacaan Al-Quran yang bersumber dari Rasulullah SAW, memang ada perbedaan suasana batin yang mendengarnya. Dan itu tidak bisa kemudian dipungkiri. Ya, dan entah kenapa itu datang sendiri, bukan karena direkayasa. Tapi kemudian ada satu kenikmatan tertentu gitu ya. Dan itu barangkali adalah buah dari Allah memang sudah menyiapkan mekanisme, dan mekanisme ini juga dalam rangka juga mentransmisi aspek ruhani Al-Quran yang tidak bisa digantikan dengan mesin, tidak bisa digantikan dengan video, tapi harus dibawa oleh manusia sampai hari kiamat. Ya, makanya saya mengingatkan para pembimbing Al-Quran, para ustadz gitu ya, para guru, bahwa peran beliau itu sangat istimewa. Kenapa? Selamanya nanti tidak pernah bisa digantikan oleh mesin. Dengan catatan, kalau kita menjaga keautentikan Al-Quran. Kalau tidak, kita kalah sama mesin, kalah sama video, kalah sama YouTube. Karena jauh lebih ya teliti mesin ketimbang kita. Tapi transfer rohani seperti ini, bertemu langsung, itu tidak bisa kita gantikan lewat ya bertemu dengan mesin, gitu ya, bertemu dengan artificial intelligence yang ada di muka bumi ini. Itulah yang membedakan. Makanya di dalam tradisi Islam, guru itu mutlak diperlukan, tidak bisa digantikan. Kalaupun digantikan, dia lebih kepada teknisnya saja, tapi kehadirannya tidak mungkin digantikan, karena ada hal yang tidak bisa digantikan oleh mesin sehebat apapun mesin yang bisa kita ciptakan di muka bumi ini. Kenapa? Karena Allah tidak tiupkan ruh pada mesin yang kita ciptakan. Kalau manusia ini, Allah tiupkan ruh pada proses penciptaannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah. Qalilan ma tashkurun. Surah As-Sajdah. Ya, ia tiupkan padanya, maksudnya padanya pada manusia yang sedang diproses di rahim setiap ibu, ya, ruhnya, dan jadilah ya pendengaran, penglihatan, dan kemampuan untuk memahami. Jadi ruh kita ini tidak bisa ya kemudian digantikan, karena memang ini adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini insya Allah kita akan membahas ayat kelima Suratul Fatihah. Sebagaimana yang sudah sering saya ingatkan, bagi yang sudah mendapatkan paket kapsul suara QLT, berlatihlah dengan paket itu agar kemudian telinga kita, pendengaran kita terus-menerus melakukan adjustment. Jangan menyerah atau teruslah semangat. Tidak ada kamusnya berhenti, tidak ada kamusnya menyerah, tidak ada kamusnya terlambat. Gitu ya. Karena apa? Karena memang kalau kita perhatikan sejarah turunnya Al-Quran, bukankah Rasulullah menerima Al-Quran pertama kali di usia 40 tahun? Bukankah para sahabat Nabi yang terkemuka itu usianya tidak terpaut jauh dari Rasulullah SAW?
kecuali Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang memang masih sangat muda pada saat itu. Tapi sebagian besar usianya tidak jauh berbeda. Itu artinya apa? Mereka bukan sejak kanak-kanak, bukan sejak bayi menerima Al-Quran. Mereka menerima Al-Quran sudah ya berumur, sudah separuh baya, tapi mereka bisa menjadi pembawa Al-Quran. Nah, ini menarik nih. Apa rahasianya? Rahasianya adalah dekat dengan sumbernya. Nah, dekat dengan sumbernya karena sekarang ini ada teknologi dibantu oleh KLT. Jadi KLT-nya dimanfaatkan ya. Jadi apa namanya, kapsulnya dimakan ya. Kalau nggak dimakan kapsulnya gitu ya, ya Ustadznya hanya bisa cerita saja mungkin ya. Baik, kita akan bahas ayat kelima. Tapi sebagaimana biasa dalam bertalaki, yang terdahulu itu diulangi lagi. Saya ulangi lagi dari isti'adzah, basmalah dan seterusnya. Kemudian nanti akan saya kupas atau saya contohkan ayat kelima. Baik, perhatikan dan dengarkan. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Al-Qur'an, maka dengarlah dengan perhatian. Listen with attention, gitu ya. Dengar dengan penuh perhatian. Jadi itu makna dari ya, fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, kita bahas ayat kelima. Iyyaka. Perhatikan di sini. Ianya tasydid, syiddah. Syiddah itu bahasa Indonesianya dahsyat. Karena kata dahsyat bahasa Indonesia itu memang diambil dari bahasa Arab. Ini orang Indonesia ini memang kreatif banget kalau soal mengadopsi bahasa gitu ya. Tapi kemudian dibalik jadinya. Syiddah jadi dahsyat, dibalik. Jadi dalnya duluan gitu ya. Jadi dahsyat gitu ya. Nah, maksudnya apa? Ketika membaca tasydid ini harus terdengar tekanannya, atau dalam bahasa Arab tekanannya adalah nabar atau nabrun. Ya, nabrun itu tekanan ya, stressing. Jadi kita harus menunjukkan tekanan itu. Iyyaka. Nah, berhati-hati yang paling sering ya dibaca dan itu tidak sengaja. Iyyaka na'budu wa dipanjangkan. Iya, dan itu biasanya para imam, naudzubillah ya, ini memang itulah sebabnya perlu diingatkan gitu ya. Lagu-lagu penting, tapi kalau lagu bisa merusak bacaan, itu kita menanggung bacaan umat, menanggung bacaan makmum kita gitu ya kalau kita jadi imam. Ini makanya penting sekali. Ya, imam-imam saya ingatkan ya agar kemudian hayo waspada. Gitu ya, karena kita menjadi driver nih yang membawa penumpang kita selamat ya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bacaannya kemudian karena lagunya dan sebagainya, hati-hati kita tergodaan lagu nih. Suara boleh merdu, lagu boleh bagus, tapi tidak boleh mengorbankan ya keautentikan Al-Qur'an. Itu penting ya. Baik. Jadi untuk merasakannya perhatikan tepi-tepi lidah kanan kiri kita. Apakah itu menempel di geraham bawah kita? Iyyaka. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa. Dari du ke wa ini harus buka. Budu wa. Kenapa? Karena itu dhammah
ya atau baris depan pada huruf dal itu bunyinya atau makharijul hurufnya mirip seperti waw karena dia mulutnya begini, bibirnya, maaf. Kemudian kita mengucapkan wa. Wa itu harus buka fathah. Wa. Makanya budu wa. Budu wa. Iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Jadi jangan malas menggerakkan bibirnya. Kalau tidak akan terbaca begini. Iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu. Jadi terbaca begini, gitu ya. Nah, jadi itu hati-hati. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta. Nasta'in, nasta. Ya, memastikan sinnya bunyi, ta-nya berbunyi, kemudian ainnya. Nasta'in. Nah, sekarang saya baca lengkap. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, itu ya. Sekarang setelah saya berikan contoh, siapa yang bersedia untuk berlatih? Pak Bimo. Oke. Mohon admin ikut membantu mencatat ya. Pak Bimo pertama, kemudian Pak Amir Alamsyah. Dari ibu-ibu deh, satu lagi ya. Jadi kita harus adil juga nih. Ada ibu-ibu yang bersedia? Sebentar. Tadi saya sudah lihat. Bu Sri Mundi Lestari, benar Ibu ya? Oke. Sekarang Pak Bimo dulu pertama, setelah itu Pak Amir Alamsyah, dan setelah itu Bu Sri Mundi Lestari. Saya persilakan Mas Ardianto, Mas Bimo ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masya Allah, ini udah bagus nih. Nah, begitu ya. Jadi kita ternyata mudah-mudahan cepat ya jadinya prosesnya ya. Alhamdulillah. Sudah benar ya. Pertahankan. Ya, pertahankan. Mohon maaf, sudah sehat ini atau bagaimana nih? Ya, alhamdulillah sudah sehat Pak Ustaz. Sudah ada di rumah nih ya. Oke. Iya. Baik. Pak Amir Alamsyah, saya persilakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, oke. Yang kedua bagus, tapi yang pertama itu masih ada terseret seolah-olah hamzahnya hamzah kasrohnya jadi dua ketukan. Jadi iya, harusnya i. Coba. Iyyaka na'budu. Coba Pak Alamsyah dulu nih, Pak Amir Alamsyah dulu. I. Contohkan, coba i, baca coba. Iyyaka. Oke, coba sekarang diulang lagi. Pak Amir. Iyyaka nasta'in. Oke, ya sudah bagus ya. Tapi waspada betul nih, karena ini ada dua kali terulang. Dan kebanyakan kalau yang saya perhatikan, kebanyakan yang salah itu adalah yang pertama justru. Kebanyakan kalau ada di data kami itu kebanyakan yang salah di yang pertama. Yang kedua dia agak lebih bagus. Kenapa? Karena tarikan yang pertama tadi. Terutama kalau ada pengaruh yang kita kebetulan meneruskan lagu ayat sebelumnya. Ini catatan juga ya yang sudah saya ulang-ulang. Baik, sekarang Bu Sri Mundi silahkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, Ibu, coba perhatikan saya. Coba perhatikan bagaimana mengucapkan, melafalkan i. Coba. I. Oke, udah bagus. Iyyaka. 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 Nah, bukan dipanjangkan, bukan iyyaka, tapi ditekan. I, seolah-olah kayak ada pantulan. I. Nah, itu dia. Iyyaka. Iyyaka. Nah, baru benar ya. Nah, sekarang tinggal ya-nya panjang dua ketukannya seimbang ya. Iyyaka. Iyyaka. Masih balik ke yang tadi yang awal. Coba. Iyyaka. Coba sekali lagi, Bu. Iyyaka. 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 Ya, i-nya udah benar, tapi i-nya kurang panjang. Iyyaka. Iyyaka. Nah, Masya Allah. Nah, itu ya.
Nah, kita sebenarnya bisa semua ya, semua bisa. Insya Allah kalau masih normal artikulasinya, pendengarannya, gitu ya, itu insya Allah bisa. Ya, baik, alhamdulillah. Ini yang pertama. Ya, sip. Yang kedua adalah Pak Kosasi, kemudian Pak Jayadi dan Mas Nandang ini. Ya, saya persilakan Pak Kosasi dulu nih. Mana duluan daftar nih? Mana Pak Kosasi di unmute dulu, kalau enggak Pak Jayadi duluan nih. Masih belum siap Pak Kosasi, oke Pak Jayadi dulu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, oke, alhamdulillah sudah bagus. Jadi nabarnya atau stressingnya itu sudah terdengar ya. Iya kak. Ini terus terang sensi sekali ini karena banyak sekali kita yang kepleset di situ. Nah, dan nyambungnya juga sudah bagus sih Pak ya. Iya kak na'budu wa iya. Nah ini harus dilatih terus nih di depan cermin nih kalau perlu dilatih gitu ya. Namanya juga kita mungkin selama ini bacaannya seperti itu ya. Berikutnya nih Mas Nandang atau Kang Nandang nih, saya persilahkan. Satu nanti Pak Kosasi ya. Ya, silakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masya Allah, ini udah bagus-bagus semua ini. Padahal ayat kelima ini banyak yang salah ini kalau dalam catatan kami ini ya. Oke, bagus ya, saya senang sekali. Sekarang berikutnya Pak Kosasi nih. Fadlan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke. Pada I yang pertama sudah bagus, tapi I-nya jangan kepanjangan. Nah, ini perhatikan di sini nih. Ya. Kalau yang baca kepanjangan itu begini. Iyyaka na'budu wa iya. Jadi artinya apa? Ada kesalahan minor. Kalau I tadi itu kesalahan mayor. Kalau ya kepanjangan kesalahan minor. Kemudian ainnya. Nah, ini ain balik lagi nih ke kajian isti'adzah. Ain tidak keluar dari hidung. Coba perhatikan nih Pak Kosasi. Nasta. Coba ikuti saya. Nasta. Sebutkan. Nasta'in. Nasta'in. Tutup hidungnya ketika menyebutkan ta'in. Nasta'in. Nasta'in. Tutup hidungnya coba. Keluar gak suara bunyinya? Ini tutup lubang hidungnya. Coba sebutkan. Nasta'in. Nasta'in. Ah, ada yang tertahan ya di hidungnya. Berarti selama ini ainnya keluar dari hidung. Dan itu salah. Harus dari sini ya, tenggorokan. Jadi nasta'in, nasta'in. Jadi kalau kita lagi pilek nih, insya Allah suara ainnya bagus. Gitu ya. Nasta'in. Nasta'in, ain. Bukan hidung. Nasta'in. Nasta'in. Nasta'in, ain. Jadi ini tenggorokannya. Ah, udah mulai. Ya. Kalau nggak terbaca nasta'in, ain. Jadi suaranya ainang. Suaranya sengau. Nah, sengau ini bukan huruf ain. Kira-kira begitu ya. Ya. Oke, bagus. Kemudian siapa lagi nih? Sudah ya Pak Kosasi. Ya, Pak. Nah, tadi dulu ya. Yang berikutnya, nah Pak Slamet nih. Pak Slamet nih bantu kami nih di masjid kami nih. Alhamdulillah. Pak Slamet dari Bandung atau dari mana nih? Bekasi. Katanya ke Bandung Pak. kemarin. Saya lagi ada di Bandung, Pak Ustadz. Masya Allah. Iya. Oke, baik. Silakan Pak Slamet. Kemudian setelah itu, tadi siapa yang tunjuk tangan tadi? Safrida. Bu Syafrida ya, yang selalu semangat ini ya. Dan satu lagi ada tadi ya. Mas Teguh ya, Pak Teguh ya, Teguh Prianto ya. Silakan nanti yang berikutnya ya, ketiga berikutnya. Silakan Pak Slamet dulu nih, setelah itu Bu Syafrida dan kemudian Mas Teguh Prianto ya, atau Pak Teguh Prianto ya. Saya persilakan Pak Slamet. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke. Sudah bagus ya membaca ya tasydidnya, sudah bagus. Ainnya saja, ketika narik ainnya saja yang barangkali mungkin perlu lebih cepat ya, supaya jangan sampai misalnya gini, na'budu. Nah itu sebenarnya kalau ada jeda sedikit saja itu bisa berisiko pada kesalahan. Jadi iyyaka na'budu. Coba Pak sekali lagi. Na'budu. Nah, bisa. Ya, nah. Betul. Oke, sudah bagus. Coba sekali lagi Pak, ulang lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka
وإياك نستعين. Nah, hati-hati, iya yang kedua, iya yang kedua. Yang pertama bagus, yang kedua udah lemes nih. Ayo, Pak. Sempurnakan ya. نستعين. Dari awal. Iya, ulang lagi. إياك نعبد وإياك نستعين. Oke, alhamdulillah. Jadi kita mungkin sudah bagus membaca nabar atau stressing pada huruf iya tasydid yang pertama, tapi pada yang kedua udah kelelahan. Jadi akhirnya balik lagi dia. Iyyaka na'budu wa iya. Jadinya salah ya gitu ya. Nah, ini hati-hati. Memang ini terus terang kalau kita sudah mendengar seperti ini, maka kita akhirnya maklum kenapa saya katakan lebih dari 1000 kesalahan membaca suratul Fatihah. Dan ini harus kita sosialisasikan kepada umat karena boleh jadi mesin utama kita ini yang bermasalah dalam sholat kita. Itu baru bacaan. Nah, itu ngefek, Ustaz. Yang ngefek dong. Kan keotentikan Quran itu kan dari langit pasti ada fungsinya. Gitu ya, masa nggak ngefek? Kalau mau belajar kayak gini nih, coba ikut-ikut film tonton film science fiction. Bagaimana suara voice recording atau voice recognizer, ya, maaf bukan voice recording, voice recognizer itu kalau tidak dikenali persis, maka dia nggak buka pintunya. Itu loh kira-kira, ya. Jadi, oh iya ya ternyata kalau nggak sempurna persis gitu ya, suara ketika mau akses itu, maka pintunya nggak terbuka secara otomatis. Nah, itu kan kalau di science fiction kan begitu gitu ya. Nah, oke sekarang berikutnya lagi tadi Pak siapa tadi yang sudah saya beri, oh Bu Safrida. Bu Safrida dulu nih ya, silakan Bu Safrida. Pak Pujo nanti Pak Pujo ya, ini yang ketiga berikut nanti. Ya silakan. Bu Safrida, mana Bu Safrida? Oke, Ustaz. Ya silakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, ini yang saya perbaiki. I yang pertama. Kemudian dunya hati-hati jangan kepleset kepanjangan. Kemudian ainnya hati-hati tidak keluar lewat hidung. Ya. Coba perhatikan lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, Ibu ulangi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke. I-nya yang pertama malah balik lagi kan ke yang lama ini. Coba perhatikan saya ini. I, coba I. I. Bukan I tapi I. I. Benar. Ketika kita membaca I itu ini lidah kita ini kalau saya panjangkan seolah-olah dan saya keluarkan ini, tepi kanan kirinya rasakan dia menempel di geraham bawah. Melebar dia, nempel di kanan dan di kiri. Jadi dua tepi itu melebar, menempel ya. I, coba. Yang tengahnya itu. Nah, baru bunyi dia. Coba iyyaka. Iyyaka. Nah, baru keluar suaranya yang benar. Coba iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa Ikuti. iyyaka nasta'in. Nah, sekarang nasta. Coba Ibu ikuti saya. Nasta. Nasta. Nasta'in. 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 Perhatikan. Coba ya, nasta'in. Nah, hidungnya coba Nasta'in. lubang hidungnya ini, mohon maaf ini. Kita tutup ini. Bisa nggak ngeluarkan in-nya itu? Nasta'in. Nasta'in. Kalau belum keluar, berarti selama ini ainnya. Dan itu orang Indonesia banyak sekali yang ain ya. Ya, makanya mohon maaf ini. Ada nanti dialek yang ainnya akhirnya jadikan eng. Ngain jadinya. Gitu ya. Karena apa? Memang susah buat orang kita. Gitu ya. Ini huruf tenggorokan. Tapi sebenarnya sekali lagi tidak ada satupun huruf-huruf Al-Qur'an ini yang tidak sesuai dengan nature tabiat dari artikulasi kita. Ya, kita manusia sama semua ya. Jadi insya Allah kalau kita berlatih seperti ini akan bisa ya membaca Al-Quran yang sempurna. Ya sekarang Mas Teguh Priyanto. Baik, terima kasih Ustaz. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, bagus. Ini mohon maaf ini apakah suara lagi terganggu ini hidung atau gimana? Enggak ya? Atau suara memang seperti ini? Lagi agak sedikit serak Ustaz. Oke, baik ya. Saya bisa memaklumi. Coba sekali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perhatikan yang pertama tadi saya udah bagus yang sebelumnya, yang I yang pertama. Hati-hati.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, silakan. Hati-hati. Jangan ditekan. Jangan dipanjangkan ya, bukan iya tapi iya. Coba sekali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagus. Alhamdulillah. Ya. Ya, terus terang memang nanti pun kalau Bapak Ibu sekalian mengajarkan kepada yang lain, telitilah dalam urusan ini. Memang tidak mudah untuk menjaganya, tapi ini demi keautentikan Quran. Tentu kita tidak ingin ya orang yang kita ajarkan kemudian bacaannya masih rusak. Saya dapat cerita langsung dari guru saya. Beliau bercerita, Syekh Azra'i Abdul Rauf. Beliau mengatakan kepada saya begini, ya, bahwa saya tidak ingin murid-murid saya yang sudah saya ajarkan dikoreksi oleh orang lain. Kita ketika mendengar pertama kali kalimat itu, kita awalnya nggak ngerti ya. Belakangan kita tanya, apa maksudnya Ustaz? Maksudnya kalau sudah diperiksa dan benar, dan kemudian itu sudah diteliti dan di monitor selalu benar, maka mestinya nggak ada lagi yang ngoreksi nanti kalau belajar kepada yang lain. Oh gitu. Jadi begitulah ketatnya dahulu kami diajari gitu ya. Kalau bisa, kalau kita sudah mengatakan murid kita ini dinyatakan benar, maka dia bisa pertahankan dan dia ya tidak boleh tidak dikoreksi lagi oleh yang lain karena bacaan itu sudah benar. Oke, baik, terima kasih. Nah, sekarang ketiga yang kedua ini. Ketiga yang ketiga sudah ya. Bu Jo, saya persilakan. Ya, terima kasih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke. I yang pertama sudah bagus. Tapi I yang kedua. Ulangi lagi coba. I. Perhatikan di sini ya. Lebih bagusnya terang gini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, silakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, saya perbaiki sedikit lagi. Ini bukan ditekan, dipanjangkan, tapi ditekan. Coba nanti rasakan lidahnya. Ini lidah kita nih, ini lidahnya. Lidah ini kan ada tepi kanan, tepi kiri. Ketika kita menyebutkan I, itu tengah-tengahnya, bagian tengah tapi tepi kanan dan kiri itu menempel di geraham kanan dan kiri. Coba bawah. Coba I. Dia kayak mantul. I. Nah, itu dia. Iyyaka. Nah, baru keluar. Yang lain bisa merasakan bedanya. Kalau direkam tadi itu pasti langsung, oh iya benernya itu. Gitu Pak Bujo, coba. Iyyaka na'budu. Oke, sekali lagi dibacakan sempurna. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah. Gitu ya. Jadi ternyata kita bisa. Oh ya, saya mengingatkan bagi Bapak Ibu yang belum asesmen, ya, silahkan ikuti asesmen dengan cara nanti mengklik link, ya. Nanti linknya saya akan berikan di sini, agar kemudian bacaan kita nih itu sudah diakses. Memang di AFC itu ada 2 kali nanti prosesnya. Pertama asesmen. Kalau asesmennya ada salahnya, kemudian dia harus ikut talaki. Kalau benar semua gimana? Tetap aja harus ke talaki. Talaki itu fungsinya adalah untuk mendapatkan ya sanad sebenarnya, persambungan. Karena kalau ikut talaki, dia mungkin ya asesmen dari mana gitu ya, suaranya masuk, mungkin tinggalnya dia di misalnya Sulawesi Utara misalnya. Dia karena kita online ya, maka dia kirim tuh dengan aplikasi, maka dinilai ternyata benar semua, dia bagus memang. Tapi kalau dia ingin mendapatkan sertifikat, maka dia harus talaki gitu ya. Nah, kalau tidak talaki, maka ya kalau benar ya benar saja, tidak apa-apa. Tidak bertalaki juga bacaan Al-Fatihah sah. Cuma kalau bertalaki itu bedanya di mana? Kita merasakan persambungan bacaan kita dengan Rasulullah SAW. Ya, jadi kalaupun kita tidak bisa mendapatkan bacaan Al-Quran 30 juz bertalaki, minimal Al-Fatihah kita bertalaki. Minimal Al-Fatihah kita itu
kita yakin sekali ini bersumber dari Rasulullah SAW karena keautentikannya, mata rantainya gitu ya, itu memang jelas. Saya belajar dari Ustaz Al-Hajj Muhammad Yahya Rum, ya rahimahullah, Allah yarham. Kemudian beliau belajar dari Syekh Azra'i Abdul Rauf, Allah yarham. Kemudian beliau belajar lagi dari ya Syekh Ahmad Al-Hijazi, ya Syekh Ahmad Al-Hijazi belajar lagi dari, dan seterusnya. Ya, saya hitung itu saya di mata rantai ke 34 atau 35, tergantung cara ngitungnya. Gitu ya. Dan nanti akan bersambung sampai ke Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Jadi merasakan efek dari persambungan ini juga penting. Gitu ya. Nah, jadi makanya kita perlu bertaraki gitu ya. Baik, yang berikutnya lagi tadi yang sudah husnul khatimah ya. Ini nama antum Afwan ini? Maaf Ustadz, ini namanya Ahmad Nurdin. Ahmad Nurdin. Iya, iya. Ini akunnya akun husnul khatimah istri atau anak nih? Istri Ustadz. Iya, iya, baik, baik. Ya, silakan. Tafadhal Ahmad Nurdin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masya Allah, bagus ini. Antum ini di NTB kah atau di mana ya? Saya dari Madura aslinya Ustadz. Oh, Madura, ya, ya, ya. Orang kalau benar baca Quran tuh ya dialeknya nggak kedengaran, nggak ketahuan. Begitu ngomong langsung ketahuan Maduranya, gitu kira-kira gitu ya. Ketahuan Jawanya. Ini memang luar biasa Al-Quran itu ya. Begitu kita baca kalau fasih ya, kita nggak bisa bedakan ini orang dari mana. Oke, jadi sudah bagus, alhamdulillah dipertahankan, ya dijaga, dan jangan lupa kalau sudah benar bacaan kita, satu tugas kita berikutnya adalah mempertahankannya, membacanya seperti itu kualitasnya, menjaganya seolah-olah kita menjaga pesan terakhir yang kalau kita lepas maka dia tidak ada lagi yang bisa memegangnya. Nah, begitulah kita menjaga Quran itu sedemikian rupa, gitu ya. Kemudian yang kedua, ya, niatkan untuk mengajarkannya, karena khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar dan kemudian mengajarkannya. Jadi jangan belajar saja. Oke, yang berikutnya lagi, tafadhal, yang berikutnya lagi tadi sudah ini menyatakan tadi siapa ya? Andika tadi ya. Ya. Ya, tafadhal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masya Allah, bagus sekali ya. Ya, dipertahankan ya. Jadi syiddah dari iyanya ya, dan tekanannya, stressingnya atau nabarnya itu terdengar bagus gitu ya. Nah, tinggal dipertahankan. Yang tadi berikutnya lagi siapa ya? Pak Sawi. Siapa? Pak Sawi. Umi? Pak Sawi, Pak. Pak Sawi ya, yang sudah tercatat tadi. Supaya oke, kalau gitu Pak Sawi silakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, ini saya perbaiki sedikit. Perhatikan Pak Sawi ya. Coba ikuti saya dulu nih. Coba. Iyyaka. Iyyaka. Iyanya panjang dua ketukan. Iyyaka. Iyyaka. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka. Iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, nah ini saya perbaiki karena saya perhatikan beliau ini menekan huruf kafnya seolah-olah kayak ada jeda di situ. Saya maklum, yang model bacaan begini ini saya maklum. Jadi gini, model bacaan seperti ini itu biasanya datang dari orang yang menjelaskan betapa kita ketika menyebutkan iyyaka hanya kepada Engkau ya Allah, itu kita tekan ke hati. Tapi tidak boleh ditekan pada ucapan, gitu ya. Maksudnya supaya kita mantap. Jadi ada orang baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, gitu ya. Nah, baca Quran tidak seperti itu. Maka dia harus membacanya ya berlangsung mengalir ya dengan tepat gitu ya, dengan cermat. Coba perhatikan Pak, ikuti saya.
ya. Mudah-mudahan bisa melepaskan bacaan yang lama ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka Nah, bisa. Ya, sekali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ulangi lagi. Terputus ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, Masya Allah ya. Ya, berhati-hati Bapak Ibu sekalian. Jadi gini, memang ketika kita membaca ayat ini, penghayatannya pada ka-nya itu, yang artinya engkau ya Allah, hanya kepada engkau, itu memang harus kita latih. Tapi jangan berdampak kepada bacaan. Karena ada yang seperti ini ya, bahkan ini orang Arab ya, ada syekh bacanya begitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Mungkin karena menghayati bacaan. Antara penghayatan bacaan dengan keotentikan, kesahihan bacaan, itu tidak boleh kemudian seolah-olah saling meniadakan. Kita ingin menghayati tapi rusak bacaannya. Yang benar adalah bacaannya benar, penghayatannya benar. Nah, itu baru keren banget ya. Oke, sekarang berikutnya lagi nih, saya beri kesempatan kepada tadi sudah ada beberapa orang nih. Mohon maaf ini. Saya Hafizah. Hafizah ya, Dinda Hafizah ini alhamdulillah hafizah. Nah, ini kalau sahih ininya ya. Kemudian berikutnya lagi, ini kalau yang korpre ini siapa ya? Mohon maaf nih kalau nama belum ini. Inal Pak Ustaz. Oh, Pak Inal ya. Baik, Pak Inal yang kedua. Oh, bukan Pak Inal nih yang tulisan kopri ini siapa ya? Pak Inal, oke, yang kedua nggak apa-apa. Siapa ini? Mohon ininya diaktifkan, unmute. Awan Ustaz Marsudi dan Oh, saya nggak nandain nih kalau di online ini ya. Mas Sudi ya. Ya, jadi ada 3 ini. Ya, pertama Hafizah, kemudian Pak Inal, kemudian Mas Hudi ini ya. Ya, saya persilakan. Ya, mulai. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hati-hati di i yang pertama. Iyyaka na'budu wa iyya. Coba i, bukan i. Kalau i, coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, sudah hampir sempurna. Coba perhatikan ya, kepada jamaah semua, perhatikan. Ketika kita membaca i, ya, dan itu akan ditasydidkan. Perhatikan, ini lidah kita, ini lidah ini. Kanan kirinya ini kan ada tepinya nih, tapi tepi yang tengahnya. Jadi ini kan ada tepi depan, tepi belakang, tepi tengah. Kanan kirinya ini sudah menempel di geraham bawah kanan dan geraham kiri ini kita di gigi kita. Ya, jadi dia melebar gitu, nempel. Iya. Itu pasti keluar bunyi tasdidnya. Iyyaka. Jadi kalau letaknya benar, dia akan keluar sendiri otomatis. Coba perhatikan lagi, coba sekali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, alhamdulillah. Tinggal ainnya diperbaiki sedikit ya. Ta'in ya. Nah, sudah bagus tadi iyanya ya. Jadi perhatikan. Jadi sebenarnya kalau udah letaknya benar, dia akan keluar. Oke, berikutnya Pak Inal. Dan setelah itu nanti Pak Masudi ya, Mas Masudi ya. Silakan Pak Inal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, saya perbaiki ini. Pak Inal mungkin mohon ikuti saya ini ya satu persatu ya. Coba i. Bukan i tapi i. Nah, iyyaka. Iyyaka na'budu. Satu-satu dulu, Pak. Iyyaka. Iyyaka. Coba lidahnya dirasakan menempel nggak ke geraham kanan dan geraham kiri bawah, ya. Ya, iyyaka. Iyyaka. Kalau yang Bapak baca itu adalah begini, coba ya. Kalau yang Bapak baca begini, iyyaka, berarti i-nya yang dipanjangkan.
Kalau ini i-nya itu cuma satu ketukan. I. Iyyaka. Iyaka. Sudah mulai tasdidnya keluar. Oke, nggak apa-apa karena namanya latihan ini perlu waktu. Setiap orang berbeda-beda. Saya lanjutkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Iyaka na'budu wa iyaka. Oke, hati-hati dunya itu tidak boleh panjang dua ketukan, tapi langsung menyambar ke wa. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Iyaka na'budu wa iyaka. Oke, nah supaya dunya tidak kepanjangan, coba perhatikan saya Pak. Na'buduka. Na'buduka. Oke, ini nggak ada sih dalam surat Fatihah ya. Nah, supaya ternyata dari du ke ka itu bisa cepat kan gitu kan ya. Sekarang saya baca lagi. Na'budu wa iya. Na'budu wa iya. Nah, berarti dunya bisa satu ketukan. Na'budu wa iyyaka. Na'budu wa iyaka. Oke, sekarang saya baca dari awal. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Iyaka na'budu wa iyaka. Alhamdulillah, benar. Saya lanjutkan supaya sempurna satu ayat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Oke, alhamdulillah ya. Dari kesalahan mayor ya sekian berkurang dia. Memang terapi itu seperti itu. Ya, jadi berkurang. Kalau dia misalnya ada 3 jadi 2, nanti jadi 1, akhirnya kemudian sempurna. Ya, tiap orang berbeda-beda, tapi saya katakan yang dituntut Allah adalah proses belajar. Ada orang 3 kali bisa dapat, ada orang 5 kali dapat, ada yang sekali dapat. Bukan sekali, bukan kemudian kehebatannya bisa cepat mendapatkan, tapi kemudian prosesnya. Gimana? Sekali lagi, Tat. Iya, silakan. Sekali lagi. Boleh, silakan. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Oke, sudah bagus. I yang pertama, tinggal I yang kedua tinggal dipertahankan lagi, dipertahankan seperti yang I yang pertama, gitu ya. Tadi udah bagus, alhamdulillah terbukti bisa ya. Masya Allah, luar biasa. Oke, sekarang giliran Pak Mas Hudi ya. Mas Hudi ini silakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, perhatikan gerak mulut dan tinggal bibirnya ya. Iyyaka na'budu. Ininya ketika du begini nih. Budu. Wa. Kemudian dia berbuka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, coba ulang lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, alhamdulillah. Jangan segan-segan kita menggerakkan bibir kita kalau harus ke depan. Nah, kenapa itu harus dilakukan, Ustaz? Karena itu adalah menandakan ya makharijul huruf dan sifatul huruf. Nah, ini akan kita bahas nanti dalam teorinya ya. Jadi menandakan. Jadi misalnya gini ya. Ketika kita baca aduun, berhenti di situ. Bagaimana bacanya? Membacanya apa? Adu, gitu. Tidak. Adu. Ini mulut kita membentuk huruf waw. Jadi orang bisa menandai itu huruf waw. Begitu ya. Jadi gerak dari bibir kita gitu ya. Atau misalnya begini ya. Misalnya mis, mim, sin, kaf. Kemudian sukun. Nah, itu kan ada 2 sukun berturut-turut nih. Bagaimana membunyikannya? Apa kita baca mis atau misek? Kan nggak begitu. Membacanya adalah mis, harus pastikan sinnya bunyi, kafnya harus keluar sifatnya. Maka kita baca misk. Kafnya itu ada hamasnya, misk. Jadi bukan misik, bukan begitu. Ya, tapi misk. Jadi k-nya itu sebenarnya adalah hamasnya. Yang dia jarang muncul kalau dalam keadaan kita membacanya biasa. Ya, misalnya dzalikal kitabu la, enggak perlu kita baca dzalikal kitabu la, enggak perlu juga begitu. Karena dia akan muncul sifat itu pada saat apa? Utamanya ketika dia berada di bagian akhir. Ya, jadi dia sukun atau kemudian tadi ada 2 sukun berturut-turut. Sifatnya harus keluar. Nah, jadi
Itulah alasan kenapa kita harus begitu gitu ya, seperti itu ya. Nasta'in ya. Kemudian ini gerak bibir kita ya, itu semuanya harus diperhatikan. Tafadhali. Ya. Saya duluan Ustaz. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah, bagus ya. Jadi i-nya sudah terdengar dengan jelas, sifat-sifatnya juga bisa kita identifikasi. Tinggal ainnya sedikit saja. Nasta'in. Hati-hati jangan sampai itu melibatkan nasal atau hidung kita ya. Nasta'in. Coba sekali lagi, nasta'in. Bukan ta tapi ta. Nasta. Coba sebutkan nasta saja. Nasta. Nah, itu kan tidak melibatkan hidung tuh, tidak sengau dia. Nasta'in. Nah, jadi nanti begini juga cara mengajarkannya. Jadi penggal-penggal, karena nanti ketika dibaca dia satu frasa, boleh jadi dia salah. Nasta'in. Tapi kalau dia nasta, normal tuh. Nasta'in. Nah, jadi ainnya kemudian bisa keluar dari tenggorokan, ya, bukan dari hidung ya. Ya, berikutnya lagi saya persilahkan tadi yang sudah bersedia tadi. Bu Dewi atau Kak Dewi, saya manggilnya apa nih ya? Senior saya, silakan. Ya, saya coba Ustaz. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, bagus sekali, alhamdulillah ya. Sedikit saya tinggal pada i-nya. Iyyaka na'budu wa iyya. Hati-hati jangan sampai terpleset kepada kepanjangan i ya. Sekali lagi. Dikit lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah. Ya, senang saya langsung ya. Ya, silakan Bu Dini. Coba ya Pak Ustaz. Ya, harus coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke. Sudah bagus, tapi saya perbaiki i-nya ini ya. Dia tidak dipanjangkan tapi ditekan. Ya, jadi ada namanya tuh stressing dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Arabnya nabrun atau bisa disebut dengan nabar ya, nabrun ya. Coba iyyaka. Nah, jadi bukan iyyaka ya, bukan dipanjangkan i-nya tapi iyyaka. Coba iyyaka na'budu wa iyyaka. Oke, sempurnakan sampai akhir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, alhamdulillah. Pertahankan Bu ya. Jadi kita ini membaca Quran salah itu bukan karena sengaja. Kalau saya yakin itu pasti tidak sengaja semua. Karena kecepatan, buru-buru, karena kita kemudian dipengaruhi oleh ini itu sebagainya. Akhirnya apa? Yang seharusnya kita baca benar jadi salah. Nah, persoalannya adalah bacaan ini adalah bacaan wajib, bacaan rukun dalam sholat kita. Kalau dia kesalahannya masuk kategori lahnul jali adalah kesalahan mayor, maka itu berisiko kepada ya rusaknya sholat. Ini dari segi fikihnya ini, ya. Nah, Imam Nawawi mengatakan itu batal, gitu ya. Nah, jadi ini berisiko, apalagi kalau jadi imam kita, gitu ya. Nah, jadi mohon kita berupaya keras, khusus Al-Fatihah, agar kita kemudian ya turut menjaga ya kualitas dan katakanlah batas kelulusan bacaan sholat kita masing-masing. Baik, ya Pak Bojo silakan kalau izin duluan. Kita pada pagi ini akan menambah waktu sampai pukul 7, tapi bagi Bapak Ibu sekalian yang ada kegiatan sebelum pukul 7 ya, karena kan jadwal kita biasanya adalah pukul 6.30 sebenarnya, maka saya pun tidak saya mempersilahkan untuk kemudian Bapak Ibu pamit lebih awal karena memang kita semua punya kesibukan. Bagi yang masih ada waktu sampai pukul 7, saya akan teruskan. Saya akan mengupas lagi ya
tentang al-huruful hijaiyah. Nah, kenapa ini saya perlu kupas? Karena ketahuilah ya, di dalam Al-Qur'an itu ada ayat yang berkenaan dengan tahriful Quran. Tahrif artinya mengubah. Tapi dari mana asal kata ini? Berasal dari kata harrafa yuharrifu tahrifan. Ya, dan asal katanya adalah al-harf atau harf. Jadi Al-Qur'an itu mengubah hurufnya saja pun itu ya tidak boleh, apalagi kata, kalimat, ayat dan seterusnya. Jadi terus terang begini ya, kalau ada perdebatan Islam dengan non-Islam gitu ya di YouTube itu, mereka mempertanyakan Quran ini dan sebagainya. Mereka kalau udah bertalaki, mereka baru tahu bahwa Quran itu sedemikian telitinya ya keterjagaannya ya. Dan kemudian bagi yang sudah pernah ikut seperti ini baru tahu bahwa bahkan huruf-huruf saja itu harus detail sekali. Bagaimana orang bisa memalsukan Quran? Gitu ya. Sehingga kita akhirnya merasa bangga ini, alhamdulillah. Betapa memang Al-Quran ini hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Gitu ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, jadi memang benar-benar Quran ini hudal linnas. Ya, kalau mereka yang masih menyangka seperti itu, ya kita doakan saja. Ada kalanya nanti hati mereka akan terbuka. Begitu mereka terbuka itu, mereka akan dapatkan sentuhan Al-Quran itu. Dan kalau sudah tersentuh, nggak ada yang bisa menahan. Gitu ya. Seperti juga kalau kita belajar resonansi itu, kalau sudah tersentuh bandul itu dalam percobaan resonansi, dia gerak sendiri, getar sendiri, walaupun jaraknya jauh. Gitu ya. Karena frekuensinya sama sudah. Gitu ya. Itu dalam percobaan bandul ya. Bagaimana 2 bandul, 3 bandul beresonansi itu akhirnya gerak sendiri, padahal kita nggak sentuh dia. Dia bergerak karena apa? Karena energi mengalir ke sana sebab frekuensi sama. Gitu ya. Baik, jadi kita masuki teori dan nanti setelah itu ada tanya jawab dan kemudian kita tutup ya. Jadi sampai pukul 7, dan bagi yang tadi saya katakan ada keperluan ya saya tidak keberatan, silahkan nanti untuk pamit lebih dahulu. Baik, kita akan lanjutkan kepada huruf ya. Ini teorinya sedikit ya, biar kita ini tahriful Quran, mengubah Al-Quran ya. Mengubah Al-Quran, baik hurufnya, suaranya, susunan ayatnya, isinya, apapun darinya, itu hukumnya haram mutlak. Tidak ada perbedaan para ulama untuk menyatakan ini haram, karena ini menyangkut keautentikan Al-Quran. Dan bersyukurlah kita kepada Allah bahwa kalamullah yang diturunkan kepada nabinya yang terakhir, yang memang dijamin keterjagaannya, gitu ya, itu kemudian bisa kita nikmati ya, sebagai orang atau manusia generasi yang tidak bersama Rasulullah tapi bisa menyaksikan mukjizat Rasulullah SAW. Inilah bedanya nabi yang terakhir ini, nabi dan rasul yang terakhir ini, dengan nabi-nabi dan rasul yang sebelumnya, yang mereka mendapatkan mukjizat tapi mereka kemudian tidak bisa ya meneruskan mukjizat itu ya kepada generasi berikutnya. Musa alaihissalam ya bisa membelah Laut Merah, tapi kita tidak menyaksikan, kita hanya bisa merekonstruksi atau membayangkan bagaimana laut itu terbelah. Tapi kalau Al-Quran kita bisa saksikan, kita bisa dengar, kita bisa baca. Karena apa? Karena Allah menjaga keautentikan Al-Quran ini, dan itu dijaga lewat mekanisme yang sudah ditetapkan sedemikian rupa. Baik, kitman Quran. Kitman ini artinya menyembunyikan. Jadi orang yang ada ilmunya, dia bacaannya benar, terus didiamkannya orang lain. Sambil dalam hati dia mengatakan begini, biar saya sendiri nih yang masuk surga, yang lain rusak semua nih, nggak bagus bacaannya. Ternyata itu hukumnya juga haram. Dilaknat Allah. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal kitabi wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi ulaika ya'lanuhumullah. Maka mereka dilaknat Allah. Jadi menyembunyikan juga nggak boleh, dilaknat Allah. Dalam surah Al-Baqarah. Ya. Jadi orang-orang yang menyembunyikan ya apa yang Allah turunkan. Karena mengapa Quran menyebutkan demikian? Karena ada sebagian ahlul kitab, ulama-ulama yang menguasai Alkitab pada masa lampau, mereka sengaja menyembunyikannya, gitu ya, seolah-olah itu kemudian, gitu ya, semacam kekayaan sendiri yang tidak mau dibagi kepada yang lain. Maka Al-Quran mengatakan Allah la'anahumullah wa yal'anuhumul la'inun. Ya.
Ulaika yal'anuhumullah, maaf. Ulaika yal'anuhumullah. Ya, maka mereka adalah orang-orang yang dilaknat Allah. Jadi kita pilihannya adalah ya kita harus sampaikan. Ya, jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu dikritik oleh Quran karena mereka mengubah ya. Baik, makharijul huruf, makhraj itu berasal dari kata kharaja. Kharaja artinya keluar, makhraj tempat keluar. Saya boleh kemudian terjemahkan menjadi artikulasi, titik artikulasi atau alat artikulasi, lebih tepatnya alat artikulasi, alat untuk melafalkan. Dan jamaknya adalah makharij. Makharij. Ya, makharij. Nah, sebenarnya di di alat artikulasi kita ini ada bermacam-macam. Ada al-jawf, rongga mulut, ya. Kemudian al-halaq, ya, al-halaq itu tenggorokan. Ya. Kemudian al-lisan, ya, lidah. Kemudian asyafatan atau syafatain. Syafatan sebenarnya ya, harusnya ya, biar konsisten kita. Syafatan, dua bibir. Kemudian al-khayshum. Al-khayshum, nasal atau lubang hidung. Jadi ada 5 sebenarnya. Nah, yang paling banyak huruf itu ada di lisan. Jadi kita bisa maklumi kenapa Al-Quran menyebutkan lisan, ya, bilisanin mubin, atau wa ma arsalnaka mir rasul illa bilisan, ya, supaya kemudian kaumnya bisa memahami. Ya, bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Bilisani qaumihi. Jadi memang ternyata ditakdirkan Allah, lisan ini adalah pembawa huruf paling banyak gitu ya, lidah kita ini. Yang lainnya sebagian-sebagian gitu ya. Nah, kemudian makharijul huruf ini bisa diketahui dengan cara. Pertama, huruf yang mau dites ini di mana sih makhrajnya? Hurufnya itu diberi sukun. Misalnya huruf ba, kita sukunkan dia. Kemudian berikan huruf hidup ya di sebelumnya. Ya, misalnya kita kasih hamzah fathah misalnya. Kemudian kita baca, maka coba perhatikan di sini. Ab. Maka kita tahu bahwa huruf ini huruf dua bibir. Karena tanpa melibatkan dua bibir kita gak akan keluar huruf ba. Coba kalau bibir kita ini kita buka aja mulut kita. Pasti gak keluar huruf ba. Atau kalau masih satu bibir aja. Nggak keluar juga. Harus bertemu dua bibir. Ab. Tapi dia ringan. Ab. Bukan ab. Begitu ya. Kemudian boleh juga dia ditasdidkan. Abba. Nah, ketahuan. Ya, di mana makhrajnya. Nah, begitu cara ulama dahulu. Jadi ulama dahulu tidak membedah. Atau pakai misalnya itu teknologi kamera gitu ya untuk mengecek, karena dulu tidak ada teknologi, tapi bisa menandai. Karena itu kita perhatikan ya, kalau kita perhatikan ada buku gitu ya yang seperti ini tulisan ini gambarnya, ini direkonstruksi oleh para ulama itu berdasarkan cara mendeteksi seperti tadi. Masya Allah ya, luar biasa ya orang dahulu ya. Jadi dengan keterbatasan teknologi mereka juga bisa mengidentifikasi huruf ada di mana ini, gitu ya, luar biasa ya, luar biasa. Oke, ini teorinya dulu ya sedikit. Nah, sekarang kita masuk kepada hurufnya. Ya, kita masuk kepada hurufnya. Nah, al-huruf al-hijaiyah, huruf hijaiyah ini ya, itu harus kita ucapkan dengan benar. Benar apanya? Benar makhrajnya, benar sifatnya, benar namanya. Dan kalau ada ahkamu tajwid yang terkait dengan namanya, kita harus juga menyertakannya. Contohnya misalnya gini ya, huruf ba, maka ba-nya ya harus benar makhrajnya, sifatnya. Kemudian dia harus dua ketukan, ba, ta, fa, jim, ha, kha, dal, zal, dan seterusnya. Ya, jadi ada 4 ya, atau bisa juga saya uraikan jadi 5 yang harus semuanya sinkron. 1, makhrajnya benar. 2, sifatnya benar. 3, ya, namanya harus benar. Ya. Dari mana nama ini?
didapatkan dari langit. Sebagian besar huruf itu dapatnya dari langit. Memang Allah menamakan. Yang lain dikiaskan. Baru yang keempat, kalau ada hukum tajwid terkait dengan nama itu, kita harus mengucapkannya. Contoh hukum tajwid yang terkait dengan nama itu. Ya, misalnya huruf ya sad. Qalqalah dari dalnya itu harus dibunyikan. Sad. Sad. Panjang dua ketukannya harus disebutkan. Sad. Nanti kalau di dalam Al-Quran ya membaca huruf sad ini itu harus panjangnya 6 ketukan. Sad. Ya, tidak boleh di korting itu. Ya. Nah, kita latihan ini, kita ulang lagi dari alif sampai huruf yang kemudian sesuai dengan waktu yang tersedia. Ya. Saya coba manfaatkan maksimum 5 menit ya. Ya, karena kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya, tapi saya ulang lagi yang huruf-huruf yang sudah dibahas ya. Apakah apakah terlihat tampilan hurufnya di layar masing-masing? Ya, Terlihat ya, oke. Perhatikan, saya mulai lagi. Alif. 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 Ya. alif, Fa-nya harus kedengaran. Fa ya, jangan alif ya, tapi alif. Alif. Oke. Ba. Ba. Ta. Nah, huruf ta ini tidak sama dengan ta. Ujung lidahnya berada di pangkal gigi seri bagian atas belakang. Ya, ta. Kalau dia masih ke atas, ta ke langit-langit, berarti huruf ta itu masih. Ya, ta. Ya, ya, ya. Saya lanjutkan. Fa. Saya perhatikan ta ini. ta, Fa. Ya. Kemudian hati-hati ketika mengucapkan bunyi huruf melafalkan namanya ini, jangan sampai ada kesan hamzah hamzah sukun. Ta atau ba gitu ya, tapi dilepas. Fa. Ta gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Jim. Huruf jim ini tidak boleh ada ch-nya. Ya. Jim. Yaj'al. Hati-hati jangan sampai yaj'al. Ya, tapi yaj'al. Ja'ala. Jakarta. Emangnya kalau kita menyebutkan Jakarta, kan enggak kan ya? Ya, itu cuma artis aja tuh yang Jakarta gitu ya. Ya, harusnya kan Jakarta. Kopaja. Iya, bukan Kopaja. Kopaja. Kan begitu ya. Jim. Sekali lagi coba. Jim. Bukan jin, bukan nun, tapi mim. Jin. Oke, hati-hati ya, karena ada yang mengucapkan. Yang begini ini sudah saya koleksi ya. Ada yang mengucapkannya jin pakai nun ya. Di tempat lain tapi tidak di sini gitu ya. Jin ya ucapkan gitu ya. Harusnya jim. Ya. Oke. Ha. Kho. Bukan ho tapi kho. Oke. Berikutnya dal. Lidahnya, ujung lidahnya sama seperti ta. Jadi dal, ta, dan to itu sama letaknya. Coba ya. Dal. Bukan dal, tapi dal. Dal. Lihat ujung lidahnya. Itu berada di bawah gigi seri dia. Dal. Oke. Kemudian saya lanjutkan ya. Ro. Bukan ra atau bukan ro, bukan ya, tapi ro. Coba. Ro. Oke. Kemudian inilah satu-satunya huruf yang namanya ada 3. Nama yang pertama adalah membacanya begini. Zai.
Bukan jai tapi za. Zai. Zai. Oke. Nama yang kedua zai. 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 Nama yang ketiga za. 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 Yang berikutnya sin. 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 Nah, yang berikutnya shin. 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 Sin. Oke. Saya baca sampai yang ke-14. Sad. Sod. Oke, baik. Cukup ya. Karena huruf yang berikutnya nanti kita akan bahas pada pertemuan 2 pekan yang akan datang di bulan Ramadan. Baik, saya persilahkan kalau ada pertanyaan. Tanya Pak Ustadz, Ya, silakan. Silakan. tapi mungkin mohon maaf ini kurang terkait dengan Al-Fatihah. Sebenarnya Ya. musik itu dalam Islam itu bagaimana Pak Ustadz? Kita Oke. dengerin musik tiap hari. Kan sekarang itu ada Spotify, Ya. ada bisa diinstal di ini, kita tinggal cari aja semua lagu itu bisa didengarkan. Nah, terus ada lagi modelnya soundhound. Jadi tinggal direkam terus tahu judul lagunya apa. Nah, ini kan di milenial banyak seperti ini Pak Ustadz. Jadi kalau aku lihat teman-temanku sering dengerin lagu gitu Pak Ustadz. Ya. Nah, sebenarnya bagaimana hukumnya begitu Pak Ustadz? Mohon maaf karena agak sedikit melenceng ininya. Ya, baik, terima kasih. Jadi begini, para ulama berbeda pendapat soal musik. Ya, berbeda pendapat itu karena memang ada hukum yang berbeda pangkalnya. Para ulama yang mengharamkan atau memutlakkan pengharaman itu merujuk kepada surah Luqman. Ya, jadi lahwal hadits di situ diterjemahkan ai musik, gitu ya. Maka kemudian bagi mereka yang berpendapat seperti itu, musik apa saja haram. Tapi kalau kita merujuk kepada pendapat para ulama yang lain, yang sebenarnya juga sama, bersumber dari Al-Quran juga, berasal dari sunnah Nabi juga, sesungguhnya keharamannya sifatnya bersyarat. Ya, yang haram mutlak itu adalah kalau dia jelas-jelas ada maksiatnya, redaksi liriknya ada maksiatnya, kemudian membuat kita akhirnya lupa kepada Allah gitu ya. Kita kemudian harus minum-minum khamar, itu sudah jelas. Tapi kalau kemudian itu menyentuh hati, kalau kemudian juga liriknya adalah memberikan nasihat gitu ya. Saya termasuk yang menikmati lagu Ebit. Saya termasuk yang menikmati misalnya itu lagu Bimbo gitu ya. Rindu kami padamu ya Rasul. Rindu kami padamu ya Rasul. Oh, itu bisa membuat orang tersentuh. Nah, jadi yang seperti itu ya para ulama mengatakan oh boleh saja. Bahkan diiringi alat musik pun sebenarnya masih boleh sepanjang alat musiknya tadi bukan dalam rangka menjauhkan kita kepada Allah. Jadi akhirnya karena perbedaan ini maka kita takarlah. Nah, kalau kita gandrungnya sama musik sampai lupa dengar Quran ya itu baru itu salah itu. Ya. Nah, itu jelas itu akan dianggap masuk kategori yang dikhawatirkan para ulama gitu ya, bahwa itu adalah tindakan yang haram. Jadi melupakan Allah gitu ya lewat ini. Oke, jadi itu kira-kira ininya penjelasannya. Jadi memang di sini ada ikhtilaf. Oh ya, ini ada pertanyaan yang di chat. Saya share link untuk asesmen bagi yang belum asesmen. Ya, silahkan nanti diklik ya. Ya, self-alfatihahcenter.org. Begitu Pak Mas Bimo ya. Jadi saya sarankan ya kita yang punya hobi gitu ya. Satu, kurangilah mendengar musik yang tidak pada tempatnya, yang berlebihan. Gitu ya. Bukankah suara yang lain juga banyak yang harus kita dengar. Dan kalau itu terlalu sering kita dengar itu membentuk juga akhirnya mindset kita. Akhirnya kita sensi urusan itu tapi tidak sensi urusan Quran jadinya. Gitu ya. Jadi kalau umur hemat saya saatnya kita ya menyeimbangkan. Tapi tentu saja sesekali kita ingin menikmati kemudian membandingkan boleh-boleh aja. Gitu. Begitu kira-kira. Jadi para ulama memang berbeda pendapat dari segi fikihnya. Silakan. Ya, berikutnya silakan.
izin Ustaz. Ya. Ini Ustaz bertanya terkait dengan mungkin hukum bacaan Fatihah. Kalau bagi imam tentu tadi sudah statusnya mutlak ya Ustaz ya, wajib ya. Betul. Dan wajib benar begitu ya. Mm-mm. Nah, bagaimana jikalau kita sebagai makmum begitu, status baca Fatihahnya bagaimana? Apakah juga wajib ataukah tidak begitu Ustaz? Misalkan terkhusus kalau misalkan saya pernah dengar kajian fikih di mazhab Syafi'i misalkan, itu kan statusnya kalau tidak salah ya Ustaz, koreksi. Kalau makmum itu dianjurkan ya, atau mungkin sunnah begitu. Untuk sunnahnya sunnah agak apa? Hampir wajib. Muakkad ya, hampir wajib. Hampir wajib begitu untuk bacaan. Tapi bagaimana kalau kemudian statusnya misalkan kasus pertama misalkan Ustaz, karena imam membacanya suratnya pendek, kita Fatihah kita belum selesai. Iya. Bagaimana? Apakah kita lanjut ruku atau selanjutnya misalkan kita masbuk begitu? Kita masbuk, Fatihah kita mungkin bahkan belum sempat, imam sudah dalam status ruku. Iya. Nah, bagaimana status rakaat kita begitu? Karena saya dengar juga ada perbedaan pendapat. Nah, saya mungkin mau dengar dari Ustadz begitu, yang mungkin bersambung sanadnya. Baik, terima kasih. Jadi yang pertama ya, kalau di mazhab Syafi'i kita sebenarnya ya diwajibkan membaca. Makanya imam yang di mazhab ini memberikan waktu setelah takmin, amin, itu ada waktu. Itu karena menyediakan waktu untuk makmum membaca, gitu ya. Nah, kalau misalnya pun nanti kurang waktunya ketika dia membaca, imam membaca surah, maka makmum masih bisa menuntaskan. Nah, tentu saja ini bukan satu-satunya pilihan. Karena ada hadits lain yang memberitakan kepada kita bahwa bacaan imam sudah cukup menjadi bacaan makmum. Dan itu ada hadits yang mencegah sahabat untuk membaca lagi Al-Fatihah, apalagi kalau membaca itu sambil mengikuti imam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca juga Bismillah, itu nggak boleh, gitu ya. Jadi kita wajib mendengarnya. Nah, kemudian bagaimana kalau terjadi imamnya tidak memberikan kesempatan, gitu ya, sementara kita belum tuntas. Nah, disinilah sekali lagi idealnya di satu masjid dipastikan pilihan ya fikihnya apa, madhabnya apa. Memang pada akhirnya memang begitu. Kalau madhabnya adalah misalnya madhab Imam Ahmad yang memang ditekankan pada bacaan imam sudah mewakili bacaan makmum, ada konsekuensinya. Imamnya harus benar-benar yang terbaik, gitu. Ada konsekuensinya. Kenapa? Karena makmum nggak diberi kesempatan untuk untuk berkontribusi, kira-kira gitu. Nah, jadi harus yang terbaik. Ya. Tapi kalau di mazhab Syafi'i, kalau saya perhatikan di sini ya, kalau andai kata makmum imamnya katakanlah bacaannya ada yang kurang, makmumnya masih bisa menyelamatkan dirinya, kira-kira begitulah ya. Ini dari segi ininya, dari segi hitung-hitungannya ya. Tapi bukan itu analisis ulama. Saya cuma ingin mengatakan bahwa makmumnya masih bisa bacaannya benar. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis itu mengambil bacaan terbaik di antara imam dan makmum. Gitu ya, sehingga kemudian selamatlah bacaan satu jamaah ini. Begitu ya. Nah, jadi artinya apa? Karut marut ini terjadi karena apa? Satu, pemilihan penetapan imamnya kita tidak dengan prosedur. Ya, kita kadang-kala dengan tradisi aja karena udah begitu dari sononya ya kita kemudian. Yang kedua, kemudian pilihan mazhabnya. Itu memang kita campuran. Contoh gini nih ya, saya masih mengingatkan juga termasuk di masjid saya. Misalnya zakat fitrah. Zakat fitrah itu, ini contoh saja ya. Kalau menurut mazhab Syafi'i itu wajib dalam bentuk natura, bahan makanan pokok. Dan asnafnya 8. Jadi boleh amil, boleh fisabilillah, boleh. Tapi kalau kita memberikan dalam bentuk uang, itu berarti mazhab Imam Malik. Itu pun dimakruhkan sebenarnya. Asnafnya cuma 1. Kembali kepada hadits bahwa yang menerima itu hanya orang yang tidak punya makanan keesokan hari. Jadi fuqara masakin aja. Kita nggak boleh ngambil zakat fitrah. Nah, kita ini sering terbolak-balik. Pas ngambilnya kita pakai mazhab ini, gitu ya, mazhab Syafi'i, gitu ya. Saya ambil nih dapat, gitu ya. Tapi orang ngasihnya dalam bentuk uang. Kita baginya juga dalam bentuk uang. Ini kekacauan seperti ini sebenarnya ini harusnya bisa ditertibkan kalau kita tetapkan. Jadi harus ada
kemudian ketetapan dari pengurus. Begitulah tertibnya bagusnya gitu ya. Nah, kemudian yang terkait dengan kalau kita masbuk ya, masbuk kemudian imam sudah ruku. Nah, ini ada perbedaan juga. Ya, kalau merujuk kepada hadits Nabi bahwa ada seorang sahabat yang ikuti salat Nabi, Nabi ruku dan sudah masuk satu rakaat, walaupun dia tidak baca surat Al-Fatihah, maka sebenarnya rakaatnya lengkap, tapi sebenarnya Al-Fatihahnya tadi memang dia tidak dapatkan, tentu ada kekurangannya, namanya orang terlambat kan gitu ya, tapi sah. Tapi ada lagi pendapat yang berikutnya. Nah, ini yang diambil oleh sebagian kecil, minoritas. Ya, saya pernah mengamalkan juga yang seperti itu. Ya, ini terutama teman-teman kita di Persis, gitu ya. Itu pun ada perbedaan, ada Persis Bangil, ada Persis Bandung, gitu ya. Kalau yang Bangil masih mengamalkan, kalau sekiranya ketika imam itu ruku dan dia tidak membaca Al-Fatihah, padahal itu dalam keadaan bacaan sir, misalnya sholat zuhur, maka dia kekurangan satu rakaat. Maka dia wajib menyempurnakan satu rakaat, walaupun dia ikut rukuknya. Nah, kita kalau bertemu dengan seperti itu, kalau menurut hemat saya saling menghargai. Jadi kalau ada orang yang seperti itu, kita udah tahu ini fikihnya begini nih. Gitu. Jangan kita pertentangkan, kita perdebatkan dalilnya kok. Kenapa? Ngabisin waktu. Karena kalau udah diperdebatkan, ujung-ujungnya sumber dalilnya juga sama. Gitu ya, kecuali sumber dalilnya beda, yang satu ngambil dari Alkitab mana gitu kan, ya sama ternyata. Gitu. Jadi menurut hemat saya sih yang seperti itu sudahlah ya kita hargai. Yang pertama, sejak belajar talaki ini, jadi setiap saya sholat baca Al-Fatihah jadi lebih aware gitu. Jadi awareness-nya tinggi. Ternyata itu saya perhatikan berpengaruh kepada, kan Pak Ustadz juga mengajarkan artinya kata per kata. Betul. Alhamdulillah ini sangat membantu gitu ya, berusaha untuk jadi lebih khusyuk gitu. Lalu yang kedua, yang tadi pertanyaannya Mas Ardianto tentang musik, sekedar sharing saja. Saya tahu seseorang ada yang mendengarkan bacaan sholawat Rasulullah yang diiringi musik begitu. Beliau merasakan kehadiran Rasulullah, tapi tentu lagunya lagu sholawat gitu. Ya, sekedar info saja gitu, sharing saja. Jadi mendengar karena tadi Pak Ustadz Furqan tentang lagunya Bimbo dan lagunya Ebit GAD ya, bagaimana kehadiran dan lain-lain. Dan memang ada orang juga, saya tahu betul orangnya mengatakan demikian. Gitu aja, sekedar sharing. Terima kasih Bu Guru, Bu Dini ya. Jadi saya teringat ada kejadian dulu ya, udah lama sekali, ketika kami ngasih pelatihan kepada anak-anak remaja. Ini anak-anaknya dalam tanda petik lah ya, udah bandel-bandel, udah kenal musik sebagainya gitu ya. Bukan kami salahkan, tapi kemudian mereka ini sampai pada batas sudah mulai tidak patuh pada orang tua. Ini anak-anak remaja, masih SMA, di sebuah komplek perusahaan migas. Ya, jadi kami diundang ke sana. Kemudian kita datang tuh sebagai tim, ya karena fisiknya pun udah gede-gede gitu ya. Mereka kemudian agak meremehkan gitu ya. Maklumlah gitu ya, karena mereka ini masih sedang tumbuh ini ya. Nah, tapi ada kejadian yang menarik. Jadi pada saat malam perenungan, ya, saya menyanyikan lagu Bimbo sama Ebit ya, diiringi gitar, gitu ya. Tapi memang itu untuk perenungan biasalah ya, untuk malam perenungan. Itu sebagian menangis. Besoknya berubah mereka, gitu ya. Dan kemudian 20 orang perempuannya, anak-anak remaja itu pakai jilbab, sehingga mengagetkan orang tuanya di komplek itu, karena kami seolah-olah membawa ajaran aneh ini gitu ya. Tapi rupanya simpel saja, mereka tersentuh dan mereka telepon orang tuanya, saya mau pakai jilbab mah, saya sendiri ini, bukan karena ini, saya kira-kira gitu. Jadi kalau menurut hemat saya ya, manusia itu tabiatnya sudah sedemikian rupa, ada unsur seni, ada unsur keindahan. Ingat, Allah jamil yuhibbul jamal, Allah indah, menyukai keindahan. Tapi yang harus kita atur adalah jangan berlebih-lebihan. Jangan sampai kemudian hukum syariatnya dirubah. Ya, sampai nari-nari kita misalnya tuh baca Quran misalnya gitu ya. Itu jelas nggak benar gitu ya. Nah, tapi kalau suara merdu, ya, kemudian senandungnya menyentuh, itu suatu yang alamiah. Terima kasih Bu Dini ya. Pak Agustin, silakan. Orang tua kita ini ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Al-Mukarram, Al-Ustad Pak M. Purban Al-Faruqi atas pencerahannya yang inspiratif, motivatif, dan tentu saja bermanfaat. Ada 3 yang mohon pencerahan. Yang pertama, AB. Hampir sama dengan Bu Dini. Sejak belajar talaki ini, insya Allah saya lebih fokus, konsentrasi dan serius dalam membaca Al-Fatihah. Dan itu lebih menyentuh hati. Alhamdulillah. Kemudian yang B-nya, saat pensiun 8 tahun yang lalu saya kursus mubalik dakwah di Istiqlal 3 bulan, Pak. Wah, hebat sekali, Pak. Alhamdulillah. Saya diuji untuk jadi imam, tidak lulus, Pak. Artinya kalau bahasa dia itu baru istilahnya cukup, tapi belum boleh. Pada waktu itu umur saya pas 60 tahun, Pak. Malu juga gitu. Kalau misalnya ceramah atau tausiah di panti asuhan, di mana itu boleh. Tapi untuk jadi imam, apalagi imam Jumat itu, sampai sekarang saya udah 2014 udah 8 tahun, Pak. Jadi belum ini lagi ujian lagi. Iya. Kemudian yang kedua, Pak, alhamdulillah saya dapat bocoran, Pak, tentang rencana besar untuk meng-skip atau mengeris atau menghilangkan, mohon maaf, 300 ayat. Mohon maaf, Pak. Iya. Ini serius, Pak. Serius. Saya tadinya main-main, tapi setelah arahan dari Al-Mukarram harus tabayun, kemudian check and cross check, kemudian memilah dan memilih untuk disampaikan. Nah, saya karena masih bingung ya, saya sampaikan ke Al-Mukarram, Pak Ustadz. Nah, alhamdulillah Al-Fatihah itu tidak termasuk, Pak. Jadi dari ayat-ayat itu saya baca, mohon maaf ini saya langsung delete, kemudian udah saya nggak mau terbebani dengan yang demikian. Jadi yang banyak diiris itu yang ada istilah kafir, mungkin Pak Ustadz udah lebih tahu, khilafah dan seterusnya itu. Dan itu katanya kata Murtadin Saifuddin Ibrahim, betul. Itu memang mengganggu toleransi dan istilahnya itu mohon maaf ya, keutuhan, keguyuban, kebersamaan, kebersamaan juga. Nah, ini mohon pencerahan. Yang kedua yang lebih ini lagi, saya dapat original pembicaraan ketua WPBNU sekarang, Yahya. Saya tidak mau bilang Gus atau Kiai, saudara Yahya Stakuf. Dia benar-benar katanya ada grand strategi juga di NU untuk merubah Al-Quran dan ini tuh dengan Islam Nusantara. Artinya dia yang paling ini main idenya itu Quran dan hadis, nauzubillah min dzalik. Itu sudah tidak relevan lagi dengan zaman sekarang. Ini saya sudah tabayun, cek and cross check, kemudian memilih, tapi nggak berani di sharing lagi, udah sharingnya ke Al-Mukarram aja. Jadi mohon pencerahan dari 3 hal tersebut. Kalau yang 1-2 mungkin sebagian oleh Bu Dini sudah kepada Bu Dini. Yang kedua itu mengenai rencana ini, padahal Quran itu kan dijamin tidak akan berubah ya, banyak hafiz dan lain-lain. Terima kasih. Mohon maaf, baik. Saya agak bersemangat atau emosional ini demi keutuhan. Dan itu bagian dari keimanan juga, Pak ya. Kita harus sensi ya. Dan sekarang ini grand strategi lain adalah pelemahan akidah bagi generasi muda. Itu yang ngeri, Pak. Dan seluruhnya itu udah istilahnya udah terintegrasi, kemudian masif, sistematik, dan ini terencana dan lain-lain lah, itu istilah masif. Nah, jadi itu saya sudah punya ini juga saya sikap bahwa yang penting anak cucu saya terutama itu. Baik, terima kasih Pak. Jadi yang pertama, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama,
soal sentuhan ini mudah-mudahan ya memang itu adalah salah satu hikmah kenapa kita belajar talaki gitu ya, karena memang harusnya begitu Al-Quran kita baca gitu ya. Dan dengan kita baca Al-Quran sebagaimana dahulu Al-Quran diturunkan, maka kita akan merekonstruksi suasana batin orang-orang yang menerima Quran pada saat itu. Nanti tidak bisa digantikan dengan sekedar misalnya itu kita katakanlah comot sana comot sini, itu tidak bisa itu. Jadi bersyukurlah kita kalau kita bisa mendapatkan pengalaman rohani yang seperti itu, karena itu mahal sekali. Saya sudah bertahun-tahun belajar Quran secara talaki, tapi saya sampai menangis, tersentuh, tergetar itu sebenarnya saya setelah jadi profesional, sehingga saya back to dakwah gitu ya. Jadi ini menarik sebenarnya. Kenapa? Saya kan udah talaki, makanya orang heran dahulu itu. Saya udah aktif di masjid, tapi rasa ketersentuhannya itu baru saya dapatkan kemudian. Belasan tahun kemudian, dia kemudian meledak gitu ya. Kemudian membuat diri saya seolah-olah kemudian seperti masuk ke dunia yang berbeda. Makanya pada saat itu saya hanya bisa menikmati sendiri, bahkan saya tidak bisa share kepada keluarga. Seperti kayak mu'alaf saya jadi. Ya, makanya ketika saya mendengar cerita para mu'alaf, saya menghayati karena proses berubah itu saya alami. Padahal saya sudah belajar. Gitu ya. Jadi betapa Quran itu memang ya mukjizat lah. Kalau ada orang mencerca sebagainya, kurang 300 ayat sebagainya, itu orang-orang yang sebenarnya sama seperti Abu Lahab. Bukankah Abu Lahab itu paman Nabi? Bukankah dia orang Quraisy yang mengetahui bacaan Al-Quran itu? Tapi dia mengingkari. Karena apa? Ada sesuatu yang menghalanginya. Cahaya matahari tidak akan pernah kita terima kalau kita ya bersembunyi di balik tembok. Dan itu selamanya seperti itu. Jadi orang-orang seperti itu kita hanya bisa mendoakan, dan ini menjadi bukti kebenaran Quran. Quran mengatakan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum 'adzabun 'adzim. Benar, ternyata ada orang yang sudah dikunci hatinya, ada yang telinganya disumbat. Quran mengatakan itu. Kita hanya mengatakan, ini apa benar nggak ya Quran ini? Jangan-jangan cuma main-main ini. Tidak. Ternyata betul ada contoh-contoh orang yang disumbat telinganya, orang yang kemudian nggak bisa dengar, orang yang mempermainkan Quran. Rupanya Quran sudah mengidentifikasi seperti itu. Cuma bagi kita sebagai muslim, kalau ada seseorang yang masih hidup, dia berperilaku seperti itu, satu, kita mendoakan agar yang bersangkutan masih diberi kesempatan oleh Allah. Ya, dia sempat nantang itu. Kalau memang Allah itu benar, kenapa tidak diturunkan azab? Dia lupa bahwa anak dia ada. Anak dia muslim, mendoakan. Mungkin anaknya mendoakan keselamatan sehingga tertahan jadinya. Baca di dalam Al-Quran ada ayat yang orang-orang kafir itu menantang Tuhan. Kok nggak turun nih dari langit? Bagaimana kami menurunkannya, kata Al-Quran? Karena sebagian dari antara mereka mengharapkan ampunan Allah di antara mereka. Kan mereka nggak tahu itu. Entah saudaranya, entah kerabatnya. Jadi tertahan akhirnya siksa Allah. Tapi kalau udah berjamaah lengkap itu insya Allah selesai. Gitu. Tapi kita sebagai muslim ini, karena kita menekankan kasih sayang itu paling tinggi ya. Ingat, kita ajaran Islam ini ajaran yang paling tinggi kasih sayangnya. Maka yang kita harus doakan adalah keselamatan. Supaya orang itu selamat. Tentu dari sisi yuridis formalnya, hukumnya, kalau dia melanggar yuridis formal, maka kita harus lakukan proses hukum. Dan itu harus dilakukan, nggak boleh kemudian dibiarkan. Jadi sisi katakanlah kita merasa tersinggung dan sebagainya, salurkan lewat proses hukum. Orang ini harus diberikan pelajaran. Nah, soal hatinya kita mohon pada Allah. Jadi hukum jalankan, hati tetap kita doakan. Kalau orang ini misalnya bertobat, kita terima gitu ya. Nah, kemudian yang lebih penting lagi, kita kawal umat Islam ini. Kalau umat Islam ini kuat akarnya, kuat sumber otentiknya, ya, maka yang seperti itu Pak, bagaikan hama tanaman yang tidak membuat tanaman itu kemudian berhenti tumbuh dan sehat. Karena apa? Karena akarnya kuat. Quran menyebutkan begitu, akarnya kuat. Ya, jadi karena itu kemudian kalau menurut saya, kita fokus pada apa? Penguatan akar. Ya, mendalami Quran seperti ini, penguatan akar. Ada orang sempat ragu dengan Quran. Saya tanya, ini dalam perdebatan nih. Saya tanya, pernah belajar talaki? Apa itu talaki? Oh, nggak pernah, ya sudah, saya bilang. Kita nggak usah debat, saya bilang. Kenapa? Percuma. Karena dia nggak tahu bagaimana susahnya menjaganya itu.
Mungkin seenaknya saja dia mengatakan bahwa ini, ya saya bilang percuma lah sudah berdebat dengan seperti itu. Kita hindari saja. Kita doakan saja, belajarlah. Gitu. Jadi orang-orang yang seperti itu selalu ada, tapi sekali lagi kita dengan kepala dingin, dengan hati yang tenang, kita berupaya untuk kemudian menjaga. Terutama kita sendiri nih, jangan kita ini istilahnya itu terbawa gendang permainan yang lain. Kita ada gendang sendiri, kita ini nikmati sendiri ini Al-Quran gitu ya. Kalau kita kuat, it's a matter of time. Nanti mereka yang terpengaruh, bukan kita, gitu ya. Jadi seperti itu saya kira. Kemudian soal apa namanya itu, ada sebagian di antara kita meragukan, mau mengubah. Saya kira gini lah ya. Dari dulu juga sudah ada. Tapi Quran ini sudah terjaga, sudah dikunci oleh Allah. Sekarang ini ada gelombang mu'alaf. Ya, saya rekomendasikan Bapak nanti tonton video Joseph Lombard. Saya tulis di sini ya, Dr. Joseph Lombard. Beliau ini mu'alaf, menekuni ulumul Quran. Bayangkan ya, seorang mu'alaf menekuni ulumul Quran, gitu ya, dan sekarang menjadi pakarnya. Beliau menjadi pengajar ulumul Quran, pengajar tafsir. Itu kalau saya dengar ya, penjelasan beliau itu, ya Allah ya Karim, ini seorang syekh yang luar biasa. Padahal dia orang Amerika asli. Iya betul-betul, saya tahu itu. Ya? Biasa nonton YouTube-nya. Betul. Jadi artinya apa? 1000 orang pergi seperti itu yang aneh-aneh tadi itu tidak mengurangi kemuliaan Quran. Kita ini ya tinggal fokus saja. Mereka rugi yang seperti itu. Ya, mereka nanti gigit jari kemudian menyesal karena rugi. Gitu ya. Ya, permainan jalan terus, Piala Dunia jalan terus. Yang kemudian nggak mau nonton silahkan. Tapi rugi dia nggak tahu skor terakhir berapa, kira-kira gitu nih kalau bagi yang ini. Saya menganalogikan aja ya, bukan berarti saya orang yang senang ini ya menghabiskan waktu untuk itu gitu ya. Jadi kita kira-kira gitu Pak. Jadi fokus, makanya saya katakan ayo gitu ya, kita sebarkan semangat kepada umat, kembali kepada kekuatan akarnya. Dan akarnya itu adalah pada sumber-sumber fundamental seperti ini, gitu ya. Jadi saya kira itulah barangkali yang bisa saya. Mudah-mudahan kita termasuk yang Allah pilih untuk menyebarkan Al-Quran ini. Ya, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Saya sekali lagi undur diri. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.